Ya, saya minta mohon untuk ditunda, Pak. Sampai adanya penyelesaian yang benar secara hukum. Kalau melaksanakan kalau dia bisa membuktikan benar salinan putusan itu benar, kita jalanin, Pak. Kita ikhlas. Ya. Sebentar. Dan itu sudah kita uji, kita udah laporkan. Saya sudah tahu ya. Kalau melaksanakan tetap melaksanakan. Semua wartawan sudah siap. Saya akan katakan Satgas dari KPN telah melakukan perbuatan perampokan dengan menggunakan perusahaan palsu. Surat palsu itu sudah sampai ke polisi, ke Mabes. Sudah sampai. Makanya beri kesempatan kami bicara dalam. Sudah lapor polisi, lapor KPK. Ya pada prinsipnya kita menolak, Pak. Kita nggak mau dipasang, Pak. Apapun alasannya, ya. Tidak ada alasan. Tidak ada pemasangan hari ini. Kalau memang, ya dengar ini ya. Kalau memang Pak Andri Tejada Dharma itu obligor, sudah tentu dari dulu ini sudah dialihkan ke pihak manapun. Tapi karena memang tidak ada menerima uang dari BI, sepeser pun sebagaimana yang dituduhkan oleh kalian-kalian itu, maka dia tetap bertahan di sini. Begitu loh. Silahkan lakukan Nggak ada. Nggak bisa. Ya, Yang salah nggak boleh dilanjutkan. sesuatu yang belum benar itu nggak boleh dilakukan, Pak. Amankan Wali. Betul. Nggak selamanya kita duduk di sini. Betul, Bapak. Nggak selamanya. Gitu. Langgar turun ya. Bisa itu turun. Tidak bisa. Pemerintah juga nggak selalu benar. Kita nggak bisa. Tidak bisa. Nggak boleh, Pak. Tetap nggak bisa. Nggak boleh, Pak. Tidak ada. Polisi nggak boleh. Pak Andri Tejada Saya tidak akan minta lari. polisi berada di tengah-tengah. dilaksanakan. Ayo. Tidak. Nggak bisa, Bapak menuntut, Pak. Dasarnya apa? Harus hargai ya. Kami Polisi nggak boleh dimanfaatkan sama ini. Semuanya sudah sesuai ketentuan. Pak, ini nggak bisa. Tidak ada Nggak ketentuan. bisa dong. Ini didengar masyarakat, Pak. tidak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kasih Nggak bisa. Pak Polisi. Pak Polisi. Pak Polisi. Pak Polisi ngapain Pak Polisi? cuma keamanan di sini. Pak Polisi pengamanan, bukan ngamanin ini. dong. Bapak melindungi perampok namanya. Iya, jangan. Udah laksanakan, saya juga negara juga udah. Mau sebagai apa? Kamu jangan marah-marah. Iya. Iya, didorong. Kita didorong. Nggak boleh pemaksaan, Pak. Nggak boleh pemaksaan. Jangan. Nggak boleh pemaksaan. Nggak ada. Kalaupun kita bicarakan nanti, ayo kita di kantor. Di mana? Di Menko Polhukam, ayo. Kami sudah ke sana. Ayo, kami sudah ke sana. Bicara langsung sama Bapak itu Ya Ya, udah. Bapak jagain aja, nggak usah. Tapi jangan pasang. Jangan main dorong-dorong. Iya, jangan marah. Oke, kita nanti itu nggak boleh. Hargai dong. Nggak ada, Pak. Enggak. Jadi kalau kita mau bicara, kita bicara di kantor Bapak, ayo. Biar kami jelaskan semua, kami paparkan semua, Pak. Gitu loh, Pak. Saya bicara sekarang. Ya. Ayo. Kami mendengar keinginan dari Bapak-bapak. Oke. Kita tunda pemasangan. Siap. Penyitaan sudah dilaksanakan. Siap. Tapi kami tidak pasang tanda-tanda penyitaan. Siap. Tapi kami tunggu Bapak untuk penuntasan kewajiban Bapak, ya. Saya Nanti tunggu. kami akan ke kantor. Ya. Kami akan di kantor. Ya. Kami akan buat surat. Nantinya kapan? Kami akan buat surat. Sudah kita dalam kita beri surat. Enggak, nanti Pak, kita di kantor aja. Bapak. Tidak ada pemasangan hari Tidak. ini, penundaan nanti kapan kita ke kantor. Ya, jadi intinya sesuai dengan arahan dari pimpinan, kami tunda, tapi kami tunggu Bapak untuk melakukan penyelesaian kewajibannya di kantor kami. Kami pembayaran. 2 minggu. Kami akan ke kantor. Utang apa? Bayaran. Kita di sana kita bicarakan semua. Oke. Utang nggak? Iya. Silakan. Kalau ada keberatan, Bapak keberatan Nanti kita di sana silakan. Ya, kita sesuai tolak dengan di sana, tuntutan Pak. tadi. Iya, siap. Kita sudah tunda. Ya. Kantor aja semua. Ya, sudah, Pak. Kami paparkan Udah sana semua. selesai. Udah, Pak. Ya. Segitu aja ya, Kami Pak. di sana, siap. Sudah tunggu Oke, ya. makasih Pak Polisi. Siap. Sudah. Tidak ada kesudahannya. Oke, jadi sekali lagi semuanya kita sampaikan bahwa ini Tunggu 2 minggu saya di sana. Siap. Kami ke sana. Kami akan buat surat secara resmi. saya Ahmad Iman harus berada di posisi di tengah, mengayomi masyarakat, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kiranya menyebabkan situasi kondusif yang tidak kondusif itu harus dinetralisir. Nah, kondisi tadi itu memang mengarah pada tidak kondusif. Namun tindakan yang dilakukan oleh pihak mereka tetap dia memaksakan kehendaknya ya, dengan melakukan sita. Tetapi hanya sebagian tindakan. Jadi yang tidak bisa dilakukan dia itu adalah melakukan pemasangan atribut terkait dengan sita. Itu membuktikan bahwa kondisi di lapangan adalah tidak kondusif. Gitu. Jadi seharusnya memang ya, petugas pelaksana sita itu seharusnya melihat di lapangan kondisinya. Tidak serta-merta
atas dasar tugas, kewenangan yang dimiliki, begitu saja menerobos tanpa melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Sebagai seorang pejabat negara harus bersikap yang bijak, kan itu. Apalagi kondisi yang saat ini jelas-jelas kondisi yang sangat beralasan hukum, ya. Pihak yang termohon sita ini memperjuangkan, membela hak-haknya berdasarkan bukti-bukti autentik, bukti-bukti yang tidak terbantahkan sampai saat ini, yang mana dasar penyitaan yang dilakukan pada saat ini adalah atas dasar adanya salinan putusan. Jadi bukan putusan, salinan putusan, yang mana salinan putusan Mahkamah Agung tersebut dari pihak Mahkamah Agung dengan tegas 2 kali surat menyatakan bahwa terhadap perkara yang tercantum dalam salinan putusan yang dipakai oleh pihak pelaksana sita itu tidak terregister, tidak terdaftar di Mahkamah Agung. Artinya perkara itu tidak ada. Perkara tidak ada berarti salinan putusan atau putusan tentunya tidak ada. Nah, itulah dasar penolakan atau keberatan yang dilakukan oleh pihak termohon eksekusi, dalam hal ini Pak Andre. Nah, inilah yang seharusnya dibijaksanai sebagai aparatur negara, ya. Selain dia menjalankan tugas negara, dia juga mempunyai kewajiban mengayomi, ya, memberikan pelayanan, memberikan ruang. Beda halnya alasan-alasan yang dipakai itu adalah alasan-alasan yang tidak jelas atau alasan-alasan yang tidak otentik. Itu problemnya gitu. Jadi kita harus saling menghormati hukum. Selain kita bisa membuktikan dokumen tersebut dari Mahkamah Agung, kita juga sudah uji di peradilan, di lembaga peradilan, baik di PT-UN maupun di Pengadilan Negeri, dan itu sedang berproses. Ya seharusnya kita menunggu itu, proses itu. Jangan maunya sesuka hati, ya. Sesukanya berdasarkan dengan melindung di saya mendapatkan tugas. Ya, orang mendapatkan tugas kan harus melihat juga situasi dan kondisi yang ada. Nah itu, penekanan kita adalah di situ. Jadi kenapa kita melakukan keberatan dan penolakan? Karena dasarnya itu. Jadi tidak mengada-ngada. Jadi memang seharusnya ya begitulah pemerintah yang baik, yang bijak. Artinya pihak yang akan disita bisa melakukan tuntutan. Nah, terkait dengan apakah pihak yang termohon dalam hal ini Pak Andre melakukan suatu tuntutan, itu hak ya. Ya tergantung seorang Pak Andre akan menggunakan haknya karena dia merasa dirugikan atau bagaimana, ya dikembalikan lagi ke Pak Andre. Karena setiap warga negara mempunyai hak untuk melakukan pembelaan atau memperjuangkan hak-haknya yang merasa dirugikan. Itu, tetapi ya kembali lagi, mau nggak dia hormat dengan hukum. Bukti yang kemarin aja kita dalam proses hukum mereka abaikan, kan begitu. Apalagi sudah terbukti kayak di PT-UN sudah ada bukti material yang nyata-nyata itu dianulir surat keputusannya dia, walaupun itu sekarang sedang berproses, kan begitu. Nah ini yang mesti harus dipahami gitu ya oleh pelaksana tugas lapangan. Tidak seperti robot, tidak seperti mesin yang tidak punya hati, tidak punya pikiran, tidak punya naluri untuk bagaimana kita sebagai pejabat negara yang mengayomi, melayani, selain juga menegakkan hukum. Itu aja. Artinya bisa